Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini, ya alhamdulillah ya akhirnya setelah sekian lama bisik vakum dan alhamdulillah di penghujung akhir tahun ini di sore penghujung tahun 2024 kita bisa mengadakan bisik spesial. eh Alhamdulillah juga ya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah sehingga pada sore hari ini teman-teman juga bisa hadir di bisik ini gitu kan, di kegiatan bisik ini. Dan alhamdulillah juga di sini semoga kita masih diberikan kesehatan, terus juga iman, juga kesempatan untuk terus mengkaji Islam bersama. Dan ya, di sini mungkin ada yang belum kenal saya juga nih. Gak tahu sih, tapi sepertinya hampir semuanya gitu. Tapi perkenalan dulu, di sini saya Jihan akan sebagai host yang membantu eh, narasumber kita yaitu Teh Iranti Mantasari yang akan membahas topik yang lagi apa ya bergejolak ya di bulan ini gitu. Yang judulnya kita akan membahas Syria for Dummies, yaitu memahami Suriah dan pusaran politik internasionalnya. Dan karena ya seperti yang kita tahu ya, mungkin juga teman-teman juga banyak yang mengikuti fakta tentang Suriah sendiri, yang bahkan ya sekitar 13-an tahun ini ya sudah konflik dengan rezim Bashar Assad, yang akhirnya berhasil ditumbangkan pada awal Desember ini, sekitar 8 Desember, yang salah satunya juga tuh dari beberapa fraksi, dan yang salah satu kelompoknya yang itu dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam atau HTS ya. Dan di sini akhirnya para pemberontak ini berhasil untuk merebut ibu kota dari Suriah, yaitu Damaskus, dan akhirnya memaksa Asad dan eh, pengikutnya ini untuk melarikan diri gitu dari Suriah gitu kan. Dan tapi tuh ya meskipun ya mungkin dari orang-orang yang akhirnya tidak suka dengan rezim Assad ini merasa apa ya, eh si ya ya kayak ada kemenangan kemenangan mungkin ya dari sisi yang kelompok yang mungkin tidak suka atau pemberontak. Tapi itu justru di sini yang akhirnya perlu dikritisi sama kita, apakah akhirnya setelah Assad ini meninggalkan Suriah, situasi di negara tersebut akhirnya apa ya menjadi lebih baik atau bagaimana gitu. Dan justru bisa kita lihat ya, apa sih namanya, justru malah situasi negaranya sendiri tuh jadi arahnya tuh kemana, jadi kompleks gitu. Dan apa ya, perubahan dari tadi ya, apa, dari sisi fraksi-fraksi yang apa namanya pemberontak tadi yang akhirnya bisa menduduki apa namanya menggulingkan Assad. Dan bahkan juga dari sisi resolusi PBB 2254 ya, bahkan kalau yang terakhir aku sendiri lihat apa sih namanya, katanya bahkan dari pihak HTS sendiri tuh mau minta ada pembaruan dari resolusi ini gitu kan. Dan akhirnya tuh membuat masa depan Suriah sendiri tuh apa ya, jadi ada persimpangan gitu mau dibawa kemana. Dan anehnya tuh ya, meskipun ini lagi bergejolak tapi tidak seperti kayak isu Palestina gitu yang bahkan bisa membuat kita itu ya ada istilah all eyes on Rafah dan segala macam gitu kan. Sehingga akhirnya tuh kita sendiri tuh butuh strong why-nya mungkin ya Teh ya. Kenapa sih akhirnya sepenting apa sih isu ini gitu kan, membahas Suriah gitu, yang bahkan apakah kita perlu sebesar menyuarakan isu Palestina, ataukah ya sudah cukup kita tahu gitu, atau bagaimana gitu. Mungkin langsung aja deh, udah lewat 4:15 ya, biar makin banyak juga kita diskusinya, karena memang ini kan forumnya bisik ya. Jadi diharapkan mungkin juga teman-teman yang nanti bisa punya feedback atau misalnya pandangan lain untuk mau bertanya atau memberikan feedback tadi,
dipersilahkan, dan mungkin ini ya kita memberi batasan juga untuk satu kali, hanya untuk satu kali feedback aja gitu, biar makin banyak yang mau ngasih tanggapan dan lainnya juga. Jadi langsung aja deh, saya persilakan Teh Anti untuk memulai. Al-Fatihah Teh. Siap, siap. Suara aman, Han? Aman, aman. Aman ya, oke, sip, alhamdulillah. Ya, sebentar, saya izin share screen dulu. Sudah munculkah? Sudah. Sebentar, gimana ya caranya biar full screen. Tapi ini bisa jelas nggak ya kelihatannya? Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang banget rasanya sore hari yang hujan di Lombok lagi hujan ini kebetulan ya, Masya Allah cuacanya baru tiba banget, eh, apa namanya, mendung setelah dari pagi sampai siang tadi tuh panas banget. Tapi Alhamdulillah, semoga cuaca teman-teman semua sahabat KLI Nisa semua yang hadir di forum Zoom sore ini sinyalnya lancar, kuotanya aman ya, kondisi di sekitarnya juga aman, jadi kita bisa sama-sama diskusi ya, kita sama-sama bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang ya tadi ya yang disampaikan sama Jihan, topik yang memang sedang bergejolak ya, topik yang sedang panas-panasnya karena memang sedang dapat sorotan coverage medianya lagi banyak banget ke sini ya di dunia Islam ini, yaitu tentang Suriah ya. Di sini kami mengangkat judulnya itu Syria for Dummies ya, memahami Suriah dan pusaran politik internasionalnya. Nah, jadi di sini sesuai dengan judulnya ya, semoga bisa terdeliver ya pembahasan seputar Suriah ini ya literally for dummies gitu ya, bagi orang-orang yang betul-betul mungkin masih masih ngeblank ya, masih nggak ngeh apa sih yang sebenarnya terjadi di Suriah dan why should we care about it gitu kan, kenapa kita juga harus care, peduli, concern sama masalah Suriah gitu. Jadi ini bukan istilahnya analisis politik tingkat tinggi yang nggak, insya Allah nggak sampai ke sana, tapi di sini saya coba memaparkan fakta ya dan juga analisis-analisis singkat aja gitu ya, bukan analisis yang high banget gitu ya, bukan membahas seputar itu. Jadi harapannya teman-teman semua bisa mengikuti, dan nanti di akhir sesi ya tadi juga sudah disebut karena ini forumnya adalah bisik ya, bincang asik, sebagaimana bisik-bisik sebelumnya itu, everyone can speak ya. Konsepnya adalah semua yang hadir di ruang Zoom ini boleh berbicara, boleh memberikan opini, pandangan, feedback gitu ya. Jadi bukan hanya pertanyaan ya, tapi boleh juga menyampaikan statement atau POV tersendiri begitu ya, silahkan. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung coba membahas ya. Sebelumnya yang pertama dan utama ya, kenapa sih kita membahas masalah ini gitu ya. Kalau tadi yang di mention juga oleh Jihan, bahwa memang ada memang sedikit yang waktu saya apa namanya waktu kemarin memperhatikan masalah ini tuh ada semacam narasi yang antara membandingkan antara Suriah sama Palestina. Suriah itu nggak lebih penting daripada Palestina gitu. Palestina ini core of the core masalahnya kaum muslimin gitu. Sehingga udahlah nggak usah se all out itu ya ketika berusaha membahas masalah Suriah gitu. Nah, ada pandangan-pandangan yang seperti itu. Nah, makanya di sini ya kita perlu samakan frekuensi dulu ya, kita kita satukan suara dulu ya, bahwa memang masalah Suriah ini adalah masalah agama ya. Jadi yang pertama dan utama pengen saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah bahwasanya masalah Suriah adalah masalah agama. Kenapa? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena memang ada kezaliman tiran ya, ketidakadilan yang dilakukan oleh tiran kepada kaum muslimin. Ya memang juga sudah terbukti ya, sudah menghabisi
ratusan ribu ya, ratusan ribu nyawa dari kaum muslimin yang ada di Suriah itu sendiri. Jadi ini foto yang teman-teman lihat ya di slide ini. Ini bukan di Palestina, ya ini di Suriah dan ini sudah lebih dulu terjadi di Timur Tengah gitu ya. Ini sekitar tahun 2012 atau kalau nggak salah saya ingat 2012 sampai 2014 lah. Pemandangan seperti ini sangat umum terjadi, sangat umum kelihatan ketika kita membuka media-media ya yang membahas tentang masalah Timur Tengah dan khususnya lagi Arab Spring atau juga Suriah gitu. Ya, kalau kemarin kita ngelihat di Palestina sekarang sudah mendekati 50.000 ya casualties-nya. Korban yang meninggalnya sudah hampir 50.000 sejak Oktober 2023 ya, 7 Oktober 2023 dalam setahun lah kurang lebih. Kalau di Suriah sejak uprising itu terjadi sekitar tahun 2011 dulu itu bahkan dari berbagai sumber ya, tapi yang rojih atau yang kuat yang saya pegang itu datanya itu sudah sampai 150-an ribu kurang lebih yang meninggal. Yang meninggal belum termasuk yang hilang ya, yang masih belum teridentifikasi ada di mana. Ya tambah lagi kemarin sempat ada sempat ada ini mungkin kita bisa bilang pemergokan gitu ya, pemergokan salah satu penjara yang ada di Suriah yang dilakukan oleh kelompok oposisi ya, tentu saja setelah rezim Assad itu berhasil ditumbangkan itu ada salah satu penjara namanya penjara Setnaya. Ya di daerah Setnaya namanya. Jadi salah satu wilayah di Suriah ada namanya Setnaya, punya penjara yang di situ menjadi detention center untuk kemudian memenjarakan bahkan menyiksa sampai bahkan membunuh orang-orang yang masuk ke dalam sana, tahanan-tahanan politik yang mereka itu tidak tidak diadili terlebih dahulu gitu ya, tapi langsung masuk aja ke situ. Itu terjadi di sana dan waktu saya baca waktu saya simak dokumenter ya, dokumentasi dari siapa ya waktu itu ya, Deutsche Welle kalau nggak salah ya, dari salah satu medianya Belanda yang yang mewawancara salah seorang aktivis kemanusiaan Suriah, yaitu eh, siapa namanya yang kemarin, Hamzah ya kalau saya nggak salah ingat ya. Atau mungkin ada teman-teman yang sebut di sini yang ingat namanya ya, yang dimana dia menyampaikan bahwasanya Mazen ya, jadi Hamzah, Mazen Hamada namanya, Mazen Hamada, yang dia itu tahun 2012 ditangkap ya, kemudian baru bebas tahun 2020 dan dia memberikan cerita kepada media bahwa penyiksaan yang terjadi di sana luar biasa, sampai sexual abuse juga terjadi, digantung, bahkan ada dokumentasi dari media lain juga menyebutkan di sana tahanan yang kemudian dia itu dieksekusi mati gitu ya. Itu jasadnya itu dicairkan pakai cairan asam yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik-plastik kresek gitu ya, plastik-plastik yang kemudian ditaruh begitu saja. Ada yang kemudian dihimpit pakai alat hidrolik gitu, kemudian sampai hancur tulang belulangnya semua. Kemudian ada yang pokoknya, aduh, saya kalau nyebutinnya ya nggak bakal cukup kayaknya untuk menyebutkan kezoliman yang sudah dilakukan sama rezim Assad itu ya. Karena memang ya itu yang kemudian selama ini ditutup-tutupi oleh media, dan rezim Assad selama ini selalu berkilah ketika ditanya masalah penjara Tsarnaev. Nah, jadi itu satu fakta ketika kita membahas kenapa sih masalah ini penting juga untuk kita diskusikan. Ya, jadi kita bukan kemudian menihilkan masalah penting yang ada di Palestina. Ya sama-sama masalah agama. Karena juga ada pandangan bahwasanya masalah di Suriah itu bukan masalah agama, tapi itu hanya masalah politik gitu. Masalah politik hanya masalah kemanusiaan. Bahkan ada yang mempersempit begitu ya, mempersempit pembahasan atau konflik yang terjadi di Suriah itu hanya masalah politik kemanusiaan aja. Nah, jadi nggak mau tuh ya orang-orang yang berpandangan seperti itu nyeret-nyeret agama ya, ini hanya karena ada rakyat yang memberontak sama pemimpinnya gitu kan, ini karena karena ada orang-orang yang nggak setuju yang membangkang sama pemerintahnya. Itu opini-opini yang mislead banget gitu, dan itu tidak boleh kita benarkan tentu saja, karena di sini ada masalah nyawa kaum muslimin yang memang sudah secara fakta dan nyata terjadi di Suriah ya. Nah, kemudian pada hakikatnya ya pergolakan di Suriah itu tuh terus terjadi sejak tahun 2011 ya. Hanya saja memang momentumnya itu baru sekarang gitu ya. Momentum kemudian kesorot lagi, ke cover lagi sama media itu ya sekarang tahun 2024. Berarti kurang lebih 13 tahun gitu ya. 13 tahun sejak uprising itu terjadi ya, sejak kemudian
Arab Spring itu terjadi dulu ya di Timur Tengah, dan salah satu yang kena itu adalah Suriah. Itu baru sekarang ketemu momentumnya, dan Suriah ini ya dengan rezim Bashar Assad ini menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang terdampak Arab Spring yang pemimpinnya baru berhasil ditumbangkan tuh sekarang. Kita bisa sebut ada Maroko, ada Tunisia, ada Libya, ada Mesir, ada Yaman, ada Sudan, ya. Itu juga beberapa negara di Timur Tengah, ya bukan hanya negara-negara Arab, tapi negara-negara di Afrika Utara juga, yang mereka itu bergolak juga ya ketika Arab Spring itu terjadi sekitar 2011-2012 itu, dan penguasanya, pemimpinnya itu bisa langsung ditumbangkan ya kurang lebih under 5 years lah, ya kurang dari 5 tahun sejak pergolakan itu terjadi. Pemimpin yang mereka demonstrasikan untuk mereka tolak itu berhasil ditumbangkan oleh rakyat. Nah, beda sama Suriah, 13 tahun sejak uprising itu terjadi, ya, baru sekarang, 13 tahun sejak itu, baru sekarang eh, Assad berhasil ditumbangkan. Gitu. Nah, ini yang menarik gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa Suriah ini 13 tahun nih bertahannya, gitu ya, bertahan dari sejak uprising itu terjadi gitu. Beda sama negara-negara Arab yang lainnya atau negara-negara Afrika Utara yang lain. Nah, itu nanti insya Allah juga akan sedikit enggak semoga akan bisa terjawab ya dari pembahasan kita. Dan kemudian kenapa kita harus membahas masalah ini? Ya tidak lain dan tidak bukan karena konflik di Suriah ini ya adalah salah satu konflik terkompleks ya yang dihadapi umat. Ya, tetapi mengandung pelajaran yang besar sekali. Ya, kebetulan juga, ya nggak ada yang kebetulan sih ya, pas ya, ketepatan ya. Ketepatan saya juga dulu, alhamdulillah, waktu kuliah ya, nulis tesis itu tentang Suriah. Ya. Spesifiknya tentang ini, tentang strategi Divide et Impera-nya Amerika ya di Suriah gitu dalam kurun 2011 sampai 2018, dan memang luas banget ya, kompleks banget masalah di Suriah ini, sehingga kompleksitas yang ada di Suriah ini juga ternyata menjadi penyebab, salah satu penyebab ya kenapa kemudian konflik ini istiqomah banget selama 13 tahun itu nggak tumbang-tumbang si Assad ini, si Bashar Assad ini. Nah, barulah kemudian kita juga bisa melihat, dan ini sebetulnya bukan hanya kita sempitkan ya, bukan hanya kita sempitkan ke Suriah aja, tapi semua wilayah ya yang dia itu mengancam nyawa kaum muslimin ya, di Palestina, kemudian di Sudan, ya di Yaman, di Libanon dan lain sebagainya. Di wilayah manapun di muka bumi ini yang itu dia sebetulnya mengancam nyawa kaum muslimin di dalamnya, maka itu juga sebetulnya adalah masalah agama. Ya, jadi jangan dipersempit hanya ke masalah kemanusiaan, ya. Jangan dipersempit lagi hanya ke masalah politik, tapi ini juga adalah masalah agama kita gitu kan, karena memang Islam di sini mengatur masalah itu supaya tidak terjadi pertumpahan darah, supaya darahnya kaum muslimin yang begitu berharga ya, yang jauh lebih baik hancur dunia itu lebih baik daripada satu nyawa seorang mukmin yang tertumpahkan gitu, itu masih lebih baik, itu diatur sama Islam. Nah, makanya ketika ada ya genosida semacam ini, pembantaian massal seperti ini, ya itu tentu harus kita soroti bersama. Ini sebagai bentuk kesadaran kita ya sebagai umat yang satu tubuh ya, yang kemudian satu merasakan sakit maka kita juga merasakan sakit yang sama begitu ya. Jadi semoga ini kita sudah bisa sama ya frekuensinya. Kenapa juga kita penting membahas Suriah, karena masalah Palestina udah banyak banget ya yang bahas, saya yakin udah banyak banget yang bahas, teman-teman juga insya Allah sudah aware lah ya, sahabat KLI saya yakin udah aware banget sama masalah Palestina gitu, udah setahun lagi kan kejadian sejak Tufanul Aqsa, ya udah banyak banget pelajaran yang bisa kita petik dari berbagai forum, maka di sini saatnya kita juga menaruh perhatian kita kepada Suriah gitu. Nah, kita juga bahas ya penting ya tentang konfigurasi konflik di Suriah itu seperti apa ya, karena memang konflik ini terjadi itu ketika ada pola yang sama ya di Suriah dengan negara-negara terdampak Arab Spring tahun 2011 dulu ya. Tadi yang saya sebutkan itu ada Maroko, ada Tunisia ya, awalnya tuh di Tunisia ya. Ada namanya Muhammad Bouazizi, dia seorang pemuda yang kemudian bakar dirinya. Ya, sempat ya kemarin ya kalau nggak salah di Palestina juga kan ada seorang, oh ini mantan tentara ya, mantan tentara kalau saya nggak salah ingat, mantan tentara Amerika yang dia itu membakar dirinya karena depresi, ya, capek untuk disuruh kemudian memerangi warga Palestina. Nah, sampai sampai kayak gitu. Kemudian si Bu Azizi ini tadi membakar dirinya sebagai bentuk protes kepada pemerintah Tunisia yang dilihat korup, tidak adil, diskriminatif, gitu ya. Sehingga rakyat itu menuntut
ganti rezim gitu. Tunisia, di Libya polanya sama, di Mesir juga polanya sama, ada Husni Mubarak ya. Kemudian di Libya ada namanya itu Zainuddin Ben Ali ya. Kemudian di Yaman, di Suriah ya, di Suriah 2011 itu juga pemimpinnya penguasanya masih Bashar Assad waktu itu. Sehingga ada apa yang terjadi di sana di Suriah ya? Ada resistensi, ada perlawanan dari kubu yang pro sama rezim Assad, rezim Bashar ya, dan kubu yang oposisi ya, yang kontra sama pemerintah rezim gitu. Karena rezimnya Bashar Assad ini sejak zaman bapaknya Hafiz Assad itu dia memang membangun kekuatan militer yang istilahnya mungkin asobiahnya tinggi banget gitu ya, yang kemudian eh, apa ya, loyal banget gitu ya, loyal banget sama rezimnya Bashar dan keluarganya Bashar, dan juga membangun militer itu dari basis ada namanya juga salah satunya itu salah satu kelompok Syabihah ya. Syabihah itu paramiliter ya, bukan militer resminya Suriah, tapi dia diisi oleh orang-orang kriminalnya rezim gitu. Nah, jadi emang udah bengis lah gitu, dia udah nggak pandang bulu banget ketika ngelihat oposisi atau orang-orang yang kontra terhadap rezimnya Bashar ini. Nah, jadi ada resistensi ya, jelas itu satu hal yang sangat jelas ada di Suriah, ada orang yang pro sama rezim Bashar ya, kroni-kroninya rezim, dan ada yang kontra ya atau oposisi. Kemudian apa yang terjadi di Suriah itu juga sebetulnya adalah karena otoritarianisme rezim, di mana memang rezim Bashar ini ya sejak zaman bapaknya, karena dia meneruskan kekuasaan bapaknya ya, kekuasaannya Hafiz Assad itu sejak tahun 1970-an. Kemudian jadi ya pada hakikatnya Suriah ini udah di bawah kekuasaannya keluarga ya, dinasti Assad gitu ya, dinasti. Kita lagi heboh sama masalah dinasti ya di Indonesia ya. Suriah itu sudah heboh sama, sudah ada di bawah dinasti Assad itu kurang lebih 60 tahun ya. Mau 60 tahun dengan bapaknya Bashar Assad namanya Hafiz Assad itu kurang lebih berkuasa selama 32 tahun. Kemudian Bashar Assad ini dari tahun 2000 ya. Jadi sudah hampir 60 tahun lah tadi itu. Dan itu mereka sangat menekankan pada apa yang namanya Partai Ba'ath. Partai Ba'ath itu partai yang alirannya itu sosialis, dan memang kalau dalam case di Suriah itu dia banyak diisi sama orang-orang yang Syiah Alawi ya, yang memang dari kroni atau dari keluarga, bahkan ya dari keluarganya Al-Assad ini itu banyak yang mengisi partai-partai tersebut. Nah, Bashar Assad ini adalah apa ya istilahnya, sekjen berarti ya, ketua lah gitu ya, ketua dari Partai Ba'ath yang ada di Suriah, dan itu diskriminatif banget gitu terhadap orang-orang yang non Syiah ya, berarti kalau di sini kita membicarakan masalah Sunninya gitu ya. Nah, kemudian di Suriah itu juga terjadi apa, perpecahan aktor internal yang banyak banget ya. Jadi kelompok-kelompok yang kontra atau oposisi terhadap rezimnya Assad ya, itu ada banyak banget, ada ratusan faksi militer yang mereka itu eh, common goal-nya sama-sama pengen menumbangkan Assad gitu ya, tetapi punya perbedaan satu sama lain gitu. Saking banyaknya itu sampai akhirnya menyebabkan apa? Ya tadi, kompleks banget masalah ini. Karena ada banyak kepentingan, ya, kepentingan atau bahkan pandangan dari kelompok-kelompok yang ada di dalam Suriah ya, yang kontra terhadap rezim itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu poin yang tadi memperlama ya, memperlama masalah atau konflik yang terjadi di Suriah. Dan juga kita nggak boleh menutup mata dari poin yang berikutnya, yaitu adanya hegemoni dari Amerika. Adanya kekuasaan Amerika, khususnya lagi secara regional di Timur Tengah, yang memang menyorot masalah Suriah banget gitu. Karena apa ya, kalau temuan saya di tesis saya dulu itu adalah Suriah ini berbatasan langsung sama Israel. Ya. Jadi penting bagi Amerika ini untuk mengamankan Suriah supaya apa? Supaya tidak konfront face a face ya, face to face secara langsung dengan Israel. Israel ini tetap bisa istilahnya ya, tetap bisa melanglang buana gitu ya, tanpa ada musuh-musuh lain yang musuhi dia ya. Udah cukup banyak lah ya musuhnya Israel gitu kan. Nggak perlu ditambah lagi sama Suriah. Nah, makanya kemudian apa namanya, AS ini melihat Suriah itu menjadi poin atau menjadi wilayah yang penting untuk dia amankan. Nah, dan Suriah ini ya, believe it or not, itu menjadi playground ya. Kenapa saya bilang playground? Karena banyak banget aktor eksternal yang terlibat ya, negara-negara yang terlibat di dalamnya dari luar
itu banyak banget dengan kepentingan yang berbeda-beda, yang katanya semuanya itu menginginkan perdamaian, ya katanya semuanya itu menginginkan keamanan bagi penduduk Suriah, tapi mereka tuh punya kepentingan yang beda-beda, nggak akan bisa gitu kan, nggak akan bisa mereka yang punya kepentingan yang beda-beda itu membawa perdamaian pada wilayah yang mereka anggap sebagai ya tadi playground itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah maraknya kebangkitan kelompok-kelompok Islam yang melawan rezim. Jadi jangan dianggap yang melawan rezim Bashar Assad itu ya itu hanya kelompok Islam, ya. Kelompok dari Druze ya, kemudian dari Kristen juga ya. Itu banyak yang memang kontra juga sama rezimnya Bashar ini. Nah, tetapi tidak dinafikan ada kelompok-kelompok Islam yang muncul dan itu banyak banget ya, yang memang itu semuanya hampir angkat senjata ya, yang tidak angkat senjata itu memang sedikit sekali gitu ya, yang hanya fokus di pemikiran itu sedikit gitu ya. Dan ini juga semakin memperunyam ya sebetulnya, memperunyam konflik yang terjadi di sana. Nah, ini kenapa saya kemudian tadi di pertama dan utama yang mengangkat bahwasanya masalah di Suriah itu masalah agama, karena memang ya nggak bisa dinafikan gitu, nggak bisa dinafikan masalah sektarianisme ini. Jadi sekuat apapun kita nutup mata ya, masalah Sunni Syiah itu nggak usah dibahas deh gitu ya. Itu tuh kejadian gitu, dan bahkan ini dijadikan sebagai acuan ya bagi Amerika itu untuk melakukan apa namanya kebijakan-kebijakan kolonialnya ya, imperialnya gitu, untuk menjajah itu di Suriah begitu. Karena di salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh Rand Corp ya tahun 2008, judulnya itu adalah Unfolding the Future of the Long War, Motivations, Prospects, and Implications for the US Army. Itu disebutkan bahwa kalau AS itu, Amerika itu mau menerapkan strategi divide et impera, ini saya ambil dari tesis saya sedikit tapi masih relate ya, maka diberikan opsi untuk mengkapitalisasi atau memperbesar, memanfaatkan perseteruan Sunni Syiah yang memang sudah ada di dunia Islam selama ini gitu ya. Dengan apa? Amerika ini dukung aja pihak Sunni konservatif dan bekerja dengan mereka untuk menahan laju gerakan Syiah di dunia Islam. Makanya di sini kita bisa ngelihat polanya teman-teman. Kalau teman-teman baca media, berita seputar Timur Tengah, teman-teman pasti akan mendapati fakta bahwa Amerika itu rivalan sama siapa? Sama Iran. Iran Syiah nggak? Syiah. Sama Bashar Assad. Bashar Assad juga Syiah. Kan? Kemudian sama Yaman Houthi ya. Syiah Houthi. Itu juga dilawan sama Amerika. Karena ini salah satunya acuannya adalah ini. Karena mereka mendudukkan masalah sektarian yang ada di dunia Islam, ya, yang ada di dalam khazanah Islam itu menjadi hal yang bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan kepentingannya mereka. Nah, walaupun ya semakin ke sini ya ada updates lah ya, ada perubahan-perubahan yang kemudian terjadi sehingga menyebabkan kebijakan Amerika terhadap Suriah itu berubah juga. Nah, insya Allah juga nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat betapa kompleksnya ya peta hubungan relasi antar aktor yang terlibat di Suriah. Di situ ada Amerika, ada Turki, ada Rusia, ya, kemudian ada negara-negara teluk. Di situ ada siapa namanya? Ada Saudi, ya kan? Kemudian ada Hizbullah ya. Hizbullah kan berarti ke Libanon gitu kan. Dan ini semua punya kepentingan yang berbeda-beda gitu. Punya kepentingan yang nggak sama terhadap Suriah gitu. Dan hubungan yang terbangun pun itu beda-beda ya. Amerika ke beberapa kelompok, contohnya ini. Syrian Democratic Forces itu salah satu kelompok yang ada di Suriah, ada juga Free Syrian Army, ya, ada juga ISIL. ISIL itu ISIS lah ya, kita taunya ISIS. Kemudian ada Al-Qaeda, ada Jabhat Nusrah, ya, ada yang tadi disebut itu, dan memang menjadi highlight banget ya di momentum tumbangnya rezim Assad ini, yaitu Hayat Tahrir Al-Syam, ya. Nah ini saya memang nggak akan jelasin ini secara detail. Ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa memang masalah di Suriah sebelum kemudian kemarin ya, per 8 Desember itu, sebelum rezimnya Assad berhasil ditumbangkan itu kompleks banget, ribet banget peta hubungannya. Nah, kemudian kenapa sekarang? Setelah 13 tahun perjalanan pergolakan revolusi masyarakat Suriah terhadap rezim Bashar ini, kenapa baru sekarang gitu kan ya? Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata para analis itu juga banyak menyimpulkan bahwa kurang lebih ada tiga sebab
kenapa momentumnya rezim Bashar Assad itu tumbang Desember 2024 gitu. Kenapa nggak 5 tahun yang lalu atau 5 tahun sejak Arab Spring itu terjadi gitu kan? Karena ternyata kekuatan militer rezim ya di beberapa wilayah yang sebelumnya itu sudah dikuasai oleh rezim gitu ya, itu semakin melemah. Nah, jadi di Suriah itu kan ada beberapa kayak semacam provinsi mungkin ya kita bisa bilang. Ada Homs, ada Daro'a, ada kemudian Aleppo, ada Idlib, ada Damaskus, ya, dan lain seterusnya. Wilayah-wilayah tersebut itu diperebutkan sama kelompok oposisi dan diperebutkan sama kelompok atau militernya rezim gitu. Nah, militernya rezim ini berusaha menguatkan wilayah-wilayah tersebut ya tentu saja untuk menjaga kondusivitas kekuasaannya mereka gitu. Nah, sementara kelompok oposisi juga berusaha membangun membangun koordinasi lah ya kita bisa bilang ya, membangun koordinasi di wilayah-wilayah yang mereka kuasai gitu. Nah, terakhir itu adalah di daerah Idlib ya. Idlib itu menjadi salah satu provinsi yang dia nggak disentuh sama militer rezim karena di situ memang kuat banget basisnya kelompok oposisi. Tetapi semakin ke sini ya era 2024-an inilah ya kurang lebih di Damaskus, kemudian di Hama ya. Itu juga nama salah satu provinsi di sana, kemudian di Homs di mana lagi ya? Di Raqqa kalau nggak salah juga. Itu kekuatan militer rezimnya tuh semakin berkurang. Sebabnya karena apa? Salah satunya ya ternyata yang saya baca, yang saya dapetin itu adalah ya mereka juga capek sebetulnya. Harus kemudian melayani kepentingannya rezim terus-menerus gitu kan. Karena mereka juga mendapatkan diskriminasi dari militernya rezim. Ya. Dan juga wacana-wacana dari kelompok oposisi apabila mereka berkuasa nanti itu mereka akan memberikan amnesti atau istilahnya mungkin pengampunan ya kepada militer-militernya rezim ya. Kalau misalnya mereka berkuasa itu juga menjadi kayak semacam angin segar gitu bagi militernya rezim ini sehingga mereka akhirnya tidak sekuat sebelumnya. Dan sebab yang kedua adalah karena dukungan sekutu-sekutu eksternal rezim Bashar di luar gitu ya, itu tidak juga sekuat ketika awal uprising itu terjadi. Siapa sekutu-sekutunya Bashar Assad? Suriah ya di bawah Bashar Assad, di situ ada Rusia yang paling kuat dan juga ada Iran ya. Rusia dengan Vladimir Putin ya, Iran dan dengan Irannya juga itu sama-sama membantu menyokong kekuatannya rezim Bashar ini. Ya, contohnya Rusia itu karena dia menjadi salah satu anggota tetap lima anggota tetap negara DKPBB ya, Dewan Keamanan PBB, jadi dia punya hak veto kan ya. Rusia itu beberapa kali memveto keputusan resolusi PBB untuk memberikan blokade, memberikan embargo pada rezim Bashar Assad gitu, contohnya. Dan itu tentu jadi hal yang sangat baik ya bagi rezim Bashar gitu, dan juga ini menjadi pertanda bahwa ya rivalitas ya atau perseteruan antara Amerika sama Suriah lagi sama Rusia ya itu memang tidak bisa dipungkiri banget gitu. Nah, sebab yang ketiga, jadi sudahlah militer rezim tadi itu lemah, kemudian sekutu-sekutu eksternal juga nggak sekuat sebelumnya ya dalam mendukung Bashar Assad, ketemulah sama warga lokal gitu ya, atau rakyat Suriah di penduduk setempat itu yang jengah ya, yang bosen, yang capek ya, yang murka, muak sama apa? Sama diskriminasi yang memang sudah dilakukan oleh rezimnya Bashar yang membuat mereka juga yang sebetulnya itu mereka bukan anggota kelompok dari faksi-faksi militer tersebut, itu juga ikut berjuang melakukan perlawanan ya. Jadi sekitar akhir November 2024 kemarin ini itu kan ya yang dipimpin sama HTS itu ya atau Hayat Tahrir itu mereka melakukan serangan ke wilayah-wilayah yang masih dikuasai sama rezim, barulah terakhir di Damaskus kan sampai akhirnya Bashar Assad itu kabur ke Rusia, sekarang katanya di Rusia. Itu mereka dibantu sama warga-warga lokal yang mereka itu sebetulnya bukan atau tidak tergabung dalam kelompok tersebut gitu. Jadi kayak udah bersatu padu gitu kan. Bersatu padu udah ketemu sama momentum yang lain, sama sebab yang lain, makanya kenapa sekarang momentumnya setelah 13 tahun kurang lebih uprising ya, pergolakan itu terjadi di Suriah, barulah sekarang mereka ketemu sama berhasil gitu ya, berhasil menumbangkan rezim yang selama ini memang sudah zolim, sudah diskriminatif sekali terhadap
terhadap mereka. Ya, tadi ya, bukan hanya kepada Muslim yang Sunni aja, tapi juga kepada minoritas-minoritas. Karena Syiah Alawi di Suriah itu juga sebetulnya minoritas, tapi dia dikuatkan atau disokong sama rezim militer. Ya, dan itu juga dia diskriminatif sekali dengan kelompok-kelompok minoritas yang ada di Suriah. Itu. Nah, kita di sini membahas sedikit ya tentang Hayat Tahrir Syam, karena memang sebagaimana juga di flyer KLI ya, flyer acara ini mungkin teman-teman ada yang lihat juga, karena memang di situ tersebut tentang Hayat Tahrir Syam ini, karena memang dia yang paling prominent gitu, yang paling signifikan disebut di media manapun hari ini ya, sebagai pemimpin pergolakan, pemimpin serangan itu adalah Hayat Tahrir Syam gitu kan. Jadi kita perlu kurang lebih tahu sedikit lah ya tentang Hayat Tahrir Syam ini seperti apa. Nah, jadi memang HTS ya, jadi saya sebut HTS aja, ya bukan hubungan tanpa status ya, Hayat Tahrir Syam ya. Hayat Tahrir Syam atau HTS ini adalah kelompok yang sekarang pemimpinnya yaitu namanya Ahmad Al-Sharo'ah atau dia sebelumnya itu dikenal sebagai Abu Muhammad Al-Julani ya. Dia menjadi penguasa de facto Suriah ya. Jadi memang bukan de jure ya, belum secara legal, tapi memang sedang dalam proses transisi kan. Makanya dia disebut sebagai penguasa de facto Suriah yang memang kelompok inilah yang memimpin proses penggulingan rezim Bashar kemarin ya, yang prosesnya kurang lebih 10 harian lah ya, under 2 minggu ya, dari sejak mereka melakukan serangan besar-besaran di beberapa wilayah yang dikuasai rezim itu. Kemudian 8 Desember, ya 8 Desember 2024 Bashar Assad kabur ya, kabur ke luar Suriah, yang menjadi pertanda bahwasanya dia juga menyerahkan kekuasaan kepemimpinannya Suriah kepada rakyat Suriah, yang dalam tanda kutip hari ini ya direpresentasikan oleh Hayat Tahrir ini ya, atau HTS ini. Nah, HTS ini sebetulnya adalah fusi atau gabungan, dia merger gitu ya, dari beberapa kelompok Islam yang ada di Suriah. Jadi dia bukan satu kelompok tersendiri gitu ya. Ada banyak sekali faksi-faksi militer ya, faksi-faksi kelompok Islam yang mereka itu bergabung ke dalam bawah nama payung yang sama gitu, yaitu HTS atau Hayat Tahrir Al-Syam ini. Nah, sebelum kita kenal namanya sekarang sebagai HTS itu ya, dia itu sebetulnya namanya adalah Jabhat Fatah ya. Jabhat Fatah itu sekitar tahun 2013, kalau saya nggak salah ingat 2012 atau 2013 ya. Lalu kemudian menjadi atau berganti nama menjadi Jabhat Nusra ya, itu sekitar tahun 2015 sampai 2016, 14 sampai 16 ya, 2014 sampai 16 itu namanya jadi Jabhat Nusra. Dan Jabhat Nusra ini adalah afiliasi resmi ya, afiliasi resmi dari Al-Qaeda di Suriah. Dan yang tahu ya Al-Qaeda ya, sudah pernah dengar ya, yang dulu mungkin pada kenal sama Osama bin Laden ya. Nah, itu Al-Qaeda nih, Al-Qaeda nama kelompoknya Al-Qaeda, yang memang mirip-mirip mirip-mirip pergerakannya dengan ISIS ya. Jadi memang kalau kita melihat dari apa namanya, dari penyampaian pemimpin-pemimpinnya ya, amir-amirnya, memang Al-Qaeda, ISIS itu kan menginginkan penerapan syariat Islam ya, menginginkan penerapan syariat Islam dalam bingkai Islamic State ya, atau negara Islam, daulah Islam gitu kan. Nah, tetapi kemudian tahun 2017 barulah kemudian Jabat Nusro, Jabat Fatah itu tadi ganti nama jadi HTS atau Hayat Tahrir Al-Syam. Yang kemudian tadi beberapa kelompok atau faksi militer yang ada di Suriah itu bergabung ke dalam HTS ini. Nah, dengan pola gerakan ya yang kurang lebih, bahkan dia tadi menjadi afiliasi resmi ya, afiliasi resmi dari Al-Qaeda, dan pemimpinnya juga adalah Al-Julani tadi ya, Ahmad Al-Sharo'ah, yang sekarang kita bisa lihat dia kemana-mana ya, ketemu sama pemimpin-pemimpin negara Arab, pemimpin Barat ya, pakai jas ya, yang semula itu pakai rompi apa namanya, ada bom ya, ada senjata segala rupa, ada senapan. Sekarang dia nggak pakai itu lagi, tapi pakai jas ya, pakai pakai ya setelan resmi lah gitu ya, setelan resmi, pakai jas, yang dia itu juga memang sudah menjadi pemimpin dari Jabhat Fatah dan juga Jabhat Nusra tadi, dan dia memang berinteraksi secara langsung dengan pemimpin-pemimpinnya Al-Qaeda dan ISIS gitu ya. Ada namanya Abdurrahman Abu Bakar Al-Baghdadi, yaitu dia pemimpinnya ISIS, yaitu dia berinteraksi langsung sama Al-Julani atau Ahmad Asy-Syara'ah ini. Nah, HTS ya itu karena track recordnya seperti yang tadi itu, dia ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Barat.
khususnya oleh Amerika. Inggris juga masuk, Jerman ya itu juga menetapkan sebagai organisasi teroris ya, dan sebetulnya bukan hanya HTS ya, banyak banget organisasi terorisnya ya. Bahkan Hamas juga ya ditetapkan sebagai organisasi teroris kan ya, sama Barat gitu kan. Tapi uniknya apa ya? Setelah Bashar tumbang, ya, setelah Bashar Assad ini tumbang, AS sama Inggris ya itu berencana untuk menghapus HTS dari daftar organisasi terorisnya. What does it mean? Apa artinya? Berarti HTS ini sudah tidak dianggap lagi sebagai teroris. Sementara kita tahu ya perjalanan panjang Amerika terhadap global war on terrorism-nya sejak tahun 2001 dulu ya. Itu kan memerangi kelompok-kelompok Islam. Hampir nggak ada deh kayaknya kelompok yang dimasukkan dalam organisasi teroris itu yang bukan kelompok Islam. Hampir semuanya adalah kelompok Islam yang masuk di situ. Nah, berarti ketika mereka katanya memusuhi terorisme, ya padahal mereka juga yang melakukan terorisme ya kepada banyak sekali wilayah di dunia ini gitu kan. Itu berarti HTS ini sudah apa ya, terjadi shifting gitu ya. Ada shifting atau ada perubahan dari diri HTS gitu ya. Perubahan dari HTS ini yang kemudian membuat Amerika itu mencoba untuk menghapus mereka dari daftar organisasi teroris. Bahkan pemimpinnya Al-Julani atau Ahmad Asyara tadi itu sampai istilah apa ya, dijadiin sayembara gitu ya. Sebelum 2024, sebelum Desember 2024 ini dijadiin sayembara, siapa yang bisa berhasil membawa Ahmad Asyara ini ke pangkuannya AS gitu, itu bakal dikasih 10 juta dolar Amerika. Nah, setelah rezim Bashar ini tumbang, Amerika tuh mau mengangkat sayembara itu. Jadi sudah nggak berlaku lagi. Ahmad Asyara ini sudah tidak dikejar-kejar lagi, tidak menjadi buron ya, DPO berarti ya daftar pencarian orang itu kan nggak dikejar-kejar lagi gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat apa sebetulnya dari masa ke masa HTS ini ada perubahan pandangan dari awal pembentukannya sampai dengan HTS yang kita lihat hari ini. Dari apa? From Syariah proponent to pragmatic Islamis. Ini yang bisa saya simpulkan ya dari pengamatan ya kurang lebih ya, pengamatan dan juga baca-baca seputar pandangan-pandangan langsung atau statement-statement langsung dari leadernya HTS ya. Jadi yang semula mereka itu juga getol untuk menyuarakan syariat gitu ya, penerapan syariat di Suriah ya. Jadi semangat revolusi itu semangat semangat Islam memang gitu ya. Makanya kemarin waktu awal-awal Desember itu kita kita ketemu sama video-video propaganda mereka yang berhasil membebaskan Suriah dari rezim tirannya Bashar Assad itu meneriakkan apa? Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Masjid Umayyah yang ada di Suriah itu berhasil dipakai sholat lagi setelah selama 20-an tahun itu nggak pernah dipakai sholat gitu kan sama rezimnya itu gitu. Dan ternyata sekarang makin ke sini ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 31, kurang lebih 3 minggu sejak 3 minggu sejak apa namanya? Sejak Bashar Assad itu kabur itu ya atau tumbanglah rezimnya itu makin ke sini tuh makin pragmatis ya pandangannya HTS itu dengan ya terwakilkan dari statement-statementnya Al-Julani dan juga leader-leadernya ya yang ada di dalam majelis-majelisnya HTS tadi itu ya itu menjadi sangat pragmatis ya mereka akan berusaha untuk bangun komunikasi dengan Barat, mereka sudah sepakat untuk menjadi bagian dari perdamaian di regional Timur Tengah sekalipun gitu kan. Jadi wacana-wacana seperti itu sudah muncul dari statement orang-orang HTS gitu ya. Nah, di sini juga kita perlu memahami ya masalah apa namanya? Di Suriah ini sebetulnya sudah berusaha untuk diselesaikan masalahnya, problemnya gitu ya. Kalau dari dunia barat itu ada resolusi PBB tahun lagi. Resolusi PBB nomor 2254 ya, 2254 yang memang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan ya tahun 2015 untuk menghentikan konflik dan mendorong transisi Suriah menuju demokrasi. Jadi kurang lebih isinya resolusi PBB 2254 itu ke sana gitu ya. Dan ada juga ya peace proses yang lain ya, proses perdamaian yang lain yang digawangi oleh 3 negara, yaitu Rusia, Iran, dan Turki. Mereka melakukan apa yang disebut dengan Astana Talks atau perundingan Astana, ya, dengan tujuannya sama ya, untuk menghentikan konflik di Suriah. Astana Talks ini start itu tahun 2015 atau 2017, kalau saya nggak salah ingat. Oh iya, 2017 berarti di Kazakhstan. Makanya namanya Astana, karena Astana itu kan ibu kotanya Kazakhstan. Nah, tapi sudah lebih dari 20 kali perundingan sejak Astana Talks ini pertama kali terjadi, ya dilangsungkan, itu masih belum menghasilkan apapun. Nah, banyak orang yang kemudian mengkritisi dua
peace process yang berkaitan sama Suriah, yaitu resolusi PBB 2254 sama perundingan Astana atau Astana Talks ini, itu banyak yang menyebut bahwasanya ini semacam obat, ya, semacam obat untuk penyakit yang sekarang udah nggak ada lagi di Suriah gitu. Karena apa ya? Karena rezim Basharnya itu udah hilang gitu kan ya. Yang semula jadi apa namanya jadi kanker gitu ya ibaratnya jadi kanker yang ada mau diobatin gitu kan itu udah hilang gitu. Nah, tetapi uniknya kemarin ya beberapa waktu yang lalu itu Al-Julani menyebutkan bahwa dia setuju ya. Dia sepakat, dia akan menjalankan resolusi PBB 2254 ini dengan update-update sesuai dengan kondisi lapangan yang terbaru terjadi di Suriah. Jadi nggak plek-ketiplek ya sama resolusi PBB 2254 tahun 2015 ya yang keluar tahun 2015 itu, tapi dia sepakat untuk menjalankan resolusi tersebut dengan update-update atau dengan perubahan-perubahan yang memang terjadi hari ini di Suriah. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Apakah kemudian Suriah pasca Assad ini menjadi next khilafah Islamiyah? Ya. Teman-teman juga mungkin kemarin ada yang melihat ketika awal rezim Bashar ini tumbang, gitu ya. Dua bendera tersebut itu bersandingan, ya. Bendera yang putih, ya, atau Panji Aliwa, dan juga ada Syrian Revolution Flag atau bendera revolusi masyarakat rakyat Suriah. Itu berjalan beriringan. Yang kemarin saya lihat itu ketika mereka berhasil menumbangkan rezim Bashar, euforianya, syukurnya itu kerasa sampai ke Bangladesh, ke Afghanistan, ke Palestina ya. Bahkan kemarin kalau saya nggak salah ingat sekitar 5 atau semingguan yang lalu lah ya, Taliban di Afghanistan, pemerintahan Taliban di Afghanistan itu juga memberikan selamat kepada HTS ya, kepada rakyat Suriah yang baru gitu ya, atas kemenangan mereka terhadap rezim tiran itu. Taliban sudah ngasih semangat lagi, selamat gitu ya. Kemudian Hamas juga secara resmi ya di Palestina itu sudah memberikan statement juga gitu terhadap apa yang terjadi di Suriah. Jadi memberikan selamat atas apa yang terjadi di Suriah karena mereka sudah berhasil menjalankan revolusi mereka. Nah, saya senang banget ketika ngelihat bendera itu, ya bendera Aliwa ini akhirnya berkibar gitu kan ya di mana-mana kaum muslimin itu ngangkat itu secara bangga bersama-sama gitu kan. Tapi semakin ke sini ya bendera revolusi Suriah yang teman-teman mungkin akan bingung ya, apa bedanya antara bendera revolusi Suriah yang hijau, putih, hitam dengan 3 bintang merah di tengah sama bendera Suriah yang kemarin, kalau bendera Suriah yang resmi dalam tanda kutip, itu adalah merah, putih, hitam dengan 1 bintang di tengahnya, hijau ya kalau saya nggak salah ingat. Itu beda karena memang itu bendera yang dipakai sama rezimnya Bashar. Nah, sementara bendera yang hijau, putih, hitam ini ya, itu adalah bendera yang digunakan oleh rakyat Suriah dulu ketika bebas dari kolonialismenya Prancis dan itu menjadi simbol perlawanan rakyat Suriah terhadap opresi ya terhadap diskriminasi yang terjadi bahkan kepada rezim Bashar itu. Nah, makanya bendera ini yang terangkat. Dan ini sebagaimana yang kita ketahui bersama teman-teman, semuanya adalah bendera nasionalis gitu ya. Yang putih hijau merah putih hijau hitam ini. Itu adalah bendera nasionalis yang memang semangat istilahnya mungkin semangat kesuriahan ya. Semangat kesuriahan itu masih sangat kerasa di situ. Nah, peta politik Suriah pasca Assad ini menjadi menarik sekali karena kemarin ya ketika Suriah berhasil menumbangkan rezim Bashar ya, itu pertanyaan spekulasi itu muncul dari mana-mana. Apa nih next Syria? Ya, apa nih yang akan terjadi di Suriah? Apakah akan menjadi khilafah gitu kan ya? Apakah syariat Islam akan ditegakkan di sana secara total, secara kafah gitu? Atau dia akan menjadi seperti Taliban ya, pemerintahan yang amir ya, keamiran yang Islami gitu ya? Atau dia akan menjadi negara yang sekuler nasionalis ya sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Jadi opsi-opsi tersebut itu istilahnya kayak apa ya? Kayak berlomba-lomba untuk kemudian memenangkan hati ya, to win the heart and minds ya, memenangkan hati dan pikirannya rakyat Suriah serta petingginya Suriah saat itu untuk kemudian kelanjutannya gimana nih gitu. Karena euforia kita juga sebagai kaum muslimin, ya Allah, kita patut banget senang ya ketika ada rezim tiran yang memang dia sudah nyata membunuh saudara-saudara muslim kita, itu kita patut senang ketika mereka itu berhasil ditumbangkan. Tapi euforia kita, kebahagiaan kita itu jangan sampai menutupi fakta. Ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Next-nya apa? Apakah akan muncul Asad-Asad yang baru, ya, Bashar-Bashar yang baru, atau ya akan muncul ya orang-orang lain yang mereka itu akan
menerapkan Islam saja, ya menjalankan Islam saja sebagai syariat, gitu ya, sebagai apa landasan bernegara, karena memang wacana revolusi di Syam, ya, di Syam, termasuk juga di Palestina, ya, itu sebetulnya adalah revolusi Islam, teman-teman. Revolusi semangat yang dia itu didasari oleh Islam. Nah, problemnya adalah ya tadi, makin ke sini perjalanannya ya ada perubahan-perubahan itu tadi. Nah, ternyata kalau ditanyakan apakah kemudian hari ini Suriah itu setelah Asad itu akan menjadi next khilafah Islamiyah, ya. Maka hemat saya, dan ini juga pandangan dari guru-guru yang saya saya ambil ilmu dari beliau-beliau semua, semoga Allah merahmati beliau. Semua wilayah di bumi yang sudah Allah hamparkan ini, itu semuanya memiliki kemungkinan untuk menjadi titik tegaknya khilafah Islam. Hatta di Indonesia sekalipun, teman-teman, ya. Kita mau sebut di Malaysia juga ya hari ini, di Palestina, di mana lagi? Di Syam atau bahkan di bukan wilayah Syam, ya, itu semua tetap memiliki kemungkinan. Ya, kita di sini membicarakan kemungkinan tegaknya khilafah itu di mana-mana itu bisa gitu. Apalagi kita bicara wilayah Syam, ya, yang di mana wilayah Syam ini secara sejarah, secara historis, ya, dari zaman Khilafah Umayyah, Abbasiyah, gitu ya, itu mereka sudah memang punya track record dengan khilafah, gitu kan. Pasti tidak menutup kemungkinan di masa depan akan bisa terjadi lagi, karena kita percaya sejarah akan bisa mengulang diri, sejarah akan bisa terulang lagi, gitu. Dan secara nubuah pun, ya, nubuah itu kan berarti semacam apa ya, pandangan-pandangan futuristiknya Rasulullah gitu ya tentang apa yang terjadi pada suatu wilayah, itu banyak banget yang menyebutkan Syam yang termasuk di dalamnya adalah Suriah, karena Syam itu kan kalau di peta politik hari ini dia dari 4 negara, ya, 4 negara bangsa yang hari ini ada di Timur Tengah, negara Arab. Ada Libanon, ada Yordania, ada Palestina, sama Suriah. Suriah lagi, Suriah, ya. Itu negara Syam, ya, wilayah Syam. Nah, Suriah yang merupakan bagian dari wilayah Syam ini punya signifikansi secara sejarah dan secara nubuah tadi. Ya. Sejarahnya dia pernah menjadi ibu kota Khilafah Umayyah, ya kan? Kehilafahan Umayyah dulu, pasca Khulafaur Rasyidin, begitu kan? Kemudian nanti juga dalam nubuah Rasulullah banyak sekali disebutkan bahwa eh, daerah Guto, ya, daerah Guto itu juga akan menjadi tempat pertempuran dari kaum muslimin, ya, dengan orang-orang kafir. Kemudian Nabi Isa akan muncul, ya, akan berperang di Damaskus, di Menara Putih di Damaskus, gitu. Itu banyak banget ya nubuah-nubuah, hadis-hadis nubuah yang seperti itu. Jadi kalau dibicarakan kemungkinan ya memang bisa-bisa saja. Tetapi ya manuver Suriah di bawah Ahmad Al-Sharo'a tadi, ya, atau Al-Julani, ya, leadernya HTS tadi itu saat ini nampaknya belum mengarah ke sana. Walaupun wacana itu kemarin heboh banget ya. Wah, ini next khilafah nih, next khilafah. Orang-orang bakalan berbaiat ke khilafah di Suriah misalnya. Karena apa? Karena sudah menunjukkan bahwa Suriah di bawah Al-Julani ini tadi, ya, itu akan ikut tadi memastikan regional peace ditimpang bersama Amerika Serikat. Kayak ibaratnya gini, publik itu udah tahu yang bikin kacau di Timur Tengah itu siapa gitu loh. Amerika gitu kan, dengan segenap kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan Irak lah, Suriah, Palestina, apalagi masalah Palestina gitu kan. Amerika ini udah jadi common enemy juga gitu kalau kita bisa lihat wacana-wacana orang-orang, bahkan warga negara Amerika sendiri kesel sama pemerintahnya gitu kan dengan dia mendanai, memfunding genosidanya Israel kepada Palestina gitu kan. Orang-orang tahu gitu kan, troublemaker banget ini Amerika gitu kan. Tetapi kok bisa-bisanya gitu orang-orang yang melihat bahwa Amerika ini sebagai troublemaker percaya juga ya bahwa mereka itu akan menjadi pembawa perdamaian. Itu kalau di logik saya pribadi itu nggak make sense gitu. Nggak bisa yang namanya pembuat masalah itu akan menjadi penyelesai masalah gitu. Nah, ini yang kemudian sayangnya terjadi di Suriah saat ini. Terlihat dari apa? Al-Julani itu pernah kemarin ketemu dengan Kepala Departemen Timur Tengah dari MOFA. MOFA itu Ministry of Foreign Affairs atau Kemenlu lah ya, kalau bahasa kita Kemenlu ya, Menteri Luar Negerinya Amerika dengan Kepala Departemen Timur Tengah. Jadi Amerika itu di MOFA-nya ya atau di Kemenlu-nya itu dia punya kayak semacam divisi-divisi, divisi Timur Tengah, divisi Asia Selatan, Asia Tenggara, divisi Afrika tuh ada. Ya karena mereka tadi hegemon kan. Mereka itu punya hegemoni secara global dan juga di regional secara khusus di Timur Tengah. Nah, ini Julani ini sudah menyampaikan seperti itu tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat dari situ, ya dari poin perjalanan panjang Suriah terhadap
wacana penegakan syariat Islam, ya, wacana khilafah dan lain sebagainya. Rupanya semangat Syria Today, Palestine Tomorrow, kemarin ada yang baca nggak ya? Heboh ya. Kami akan membebaskan kalian ya. Tunggu kami wahai mujahidin Palestina ya. Kami sudah berhasil, kami sudah bebas sekarang. Tunggu kami. Kan itu wacana-wacana dari kemarin oposisi yang berhasil menumbangkan rezim Bashar ya. Ternyata sayangnya kalau saya ngelihatnya belum nih gitu ya. Syria Today, Palestine Tomorrow itu belum. Karena apa? Karena kemarin juga Al-Julani ya, itu secara langsung menyampaikan bahwa mereka itu tidak punya intensi untuk vis a vis atau berkonflik dengan Israel. Gimana caranya mau membebaskan Palestina kalau nggak mau konflik sama Israel? Padahal orang-orang tahu Palestina masalahnya itu karena ada Israel gitu. Nah, jadi semangat ini ya belum terrealisasi di bawah Suriah Baru. Karena apa ya? Karena tadi pihak pemerintah itu menyebut tidak ada intensi untuk terlibat konflik dengan Israel. Jadi mau fokus dulu ya, katanya mau fokus dulu untuk membenahi internal negara gitu kan, internal Suriah dulu gitu. Dan kesimpulan besarnya adalah apa? Revolusi Islam di Syam, khususnya di Suriah ini, pada hakikatnya itu dibajak sebetulnya. Dibajak oleh agenda para nasionalis sekuleris. Kenapa saya bilang dibajak? Karena tadi teman-teman, pergolakan pemikiran rakyat Suriah yang menginginkan syariat Islam aja untuk tegak di Suriah itu tuh banyak banget sebetulnya. Saya kemarin bahkan ngeliat satu video dari warga Suriah gitu ya setelah rezim Bashar itu tumbang, yang dimana orator ini dia itu menyuarakan kita ini jangan sampai percaya lagi dengan janji-janji kolonial dari Barat gitu ya. Kita ini harus berdiri, kita ini adalah warga Syam yang diberkahi begitu kan. Revolusi kita ini adalah revolusi Islam, jangan sampai kita dicederai oleh janji-janji Barat gitu. Kita jangan percaya lagi kepada kekuatan-kekuatan Barat. Ketika dia ngomong seperti itu, berorasi di hadapan publik banyak banget di kerumunan massa gitu kan. Ada orang yang kemudian langsung narik mic-nya. Dan nyuruh dia turun. Lalu kemudian apa? Orang-orang yang tadi pakai bendera putih, hijau, merah putih, kok merah sih? Hijau, putih, hitam ya. Hijau, putih, hitam itu langsung naik lagi gitu kan. Kemudian mengibarkan bendera revolusi tadi yang putih, putih, hijau, hitam itu. Nah, jadi dari sini saya bisa ngelihat wacana penegakan syariat, penegakan khilafah di Suriah itu sebetulnya kenceng, tetapi masih kurang kuat dibandingkan orang-orang yang membajak, ya, yaitu oleh agendanya para nasionalis dan sekuleris itu tadi. Makanya di sini menjadi apa lessons learned-nya, ya, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa pentingnya kita sebetulnya itu berpegang teguh pada thoriqoh atau metode kenabian, ya, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah untuk mencapai kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Seperti apa thoriqohnya? Kita ikuti saja jalannya Rasulullah ya. Sebagaimana kemudian beliau memahamkan umat begitu ya, pentingnya kemudian kita menjaga akidah Islam ya, kemudian pentingnya kita menegakkan syariat Islam melalui jalur pemikiran begitu kan. Dan ini juga menjadi penegasan bahwa apa? Kita sebagai umat Islam itu harus paham konsep al-wala wal bara'. Ya, apa ini konsep ini barang apa ini, spesies apa ini al-wala wal bara ini gitu kan ya. Al-wala itu adalah loyalitas, yang dimana ya di dalam Islam itu loyalitasnya kaum muslimin itu hanya boleh diberikan kepada tiga, pada Islam itu sendiri, kepada Allah, dan juga kepada kaum muslimin. Jadi harus loyalnya ke sana ya. Dan juga kita harus memberikan al-bara'. Apa al-bara'? Bara' itu lawannya al-wala. Al-bara' ini adalah disloyalitas, ketidakpercayaan, distrust kita ya. Kepada siapa? Kepada orang kafir ya, yang juga mereka itu memusuhi Islam dan juga kaum muslimin. Nah, orang-orang yang kebalik ya, hari ini faktanya apa teman-teman? Wala ya, loyalitas itu kaum muslimin ini ngasihnya ke siapa? Ke Barat. Ya kan? Makanya tadi percaya sama janji-janji resolusi PBB, janji-janjinya Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Karena tadi walaknya itu, trust-nya itu masih diberikan ke sana. Padahal seharusnya walak tadi, ya, atau kemudian trust itu, kepercayaan itu hanya diberikan, boleh hanya kepada Islam, syariat Islam, Allah, Rasulullah, Islam, kaum muslimin gitu. Nah, jadi
ini menjadi penting sekali ya, bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi terlebih lagi kepada para penguasanya kaum muslimin supaya tidak terbawa arus, ya, supaya tidak terbawa arus. Karena apa, teman-teman? Sadar atau tidak sadar, sejak Islam itu lahir, Islam itu sebetulnya selalu anti mainstream. Apa? Islam pada kelahirannya sejak awal itu sebetulnya selalu anti mainstream. Di tengah masyarakat jahiliyah dulu Rasulullah menyampaikan nggak boleh nyembah patung, ya kan? Nggak boleh menyembah Tuhan yang banyak. Tuhan itu ahad, ahad, ahad satu, ya kan? Di mana masyarakat hari itu eh, menyukai perilaku atau tindakan yang apa namanya, tindakan yang suka minum khamar gitu kan, suka ngambil riba, ya, main perempuan dan sebagainya. Rasulullah datang dan membawa ajaran yang baru, yang anti mainstream gitu loh. Nah, hari ini mainstreamnya itu apa, teman-teman? Arus utamanya itu adalah negara-negara kaum muslimin itu berada di bawah kekuasaan yang nasionalis, yang sekuleris. Islam itu cuma jadi bumbu doang kalau boleh saya bilang. Cuman jadi bumbu, cuman diambil kalau ada faedahnya doang. Contohnya apa? Zakat. Enggak, itu di Indonesia ya. Contohnya apa? Contohnya tadi, kalau misalnya memang dengan semangat Islam itu kita bisa menggather massa gitu kan. Kita bisa membangun semangat jihad misalnya gitu. Itu akan dilakukan gitu. Nah, tetapi Islam yang kemudian pure gitu ya, yang murni, itu sejatinya nggak boleh seperti itu. Karena tadi ya, Islam itu sejatinya selalu anti mainstream. Jadi ketika hari ini ya, orang-orang apalagi supporternya ya, supporter negara bangsa hari ini ya, negara-negara yang nasionalis, yang sekuleris gitu kan ya, atau bahkan kalau di konteks Suriah ini mungkin nggak yang sampai ke sekuler banget ya, tapi masih nasionalis Islamis ya, nasionalis religius mungkin ya, bahasa kita kalau di wacana di Indonesia tuh nasionalis religius mungkin ya, itu masih terjadi, bisa jadi gitu kan, dan itu sebetulnya tidak bisa dibenarkan juga karena konsep negara bangsa itu juga sebetulnya debatable sekali masih ya di hazanah Islam gitu ya. Banyak ulama yang mereka itu sebetulnya juga apa namanya, tidak menyepakati begitu ya, tidak menyepakati masalah adanya negara bangsa, sehingga jangan takut untuk anti mainstream gitu loh. Ketika orang-orang pada pro terhadap Suriah sendiri ya sebagai satu negara sendiri, ya jangan takut kita untuk kemudian menyuarakan bahwasanya kita ini satu tubuh gitu loh. Kita ini satu saudara, satu bangsa yang sama gitu kan, satu umat yang sama gitu loh. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami, dan ternyata kemarin ya, momentum Syria at the crossroad ya, atau Suriah di persimpangan jalan ya. Karena dua hal ini belum terjadi, apa teman-teman? Kemarin seharusnya Islam tuh bisa tegak di Suriah. Andai apa? Andai penguasanya ya tadi ya, penguasa de factonya itu tadi memilih untuk menerapkan Islam, memutuskan untuk menjalankan syariat Islam, menjalankan aturan-aturan Islam dalam bingkai negara gitu loh. Bisa banget. Momentumnya ada banget gitu. Karena memang Suriah saat itu sedang nyari-nyari apa nih nextnya gitu kan. Apa nih yang gantiin Assad? Siapa yang bakal gantiin Assad gitu loh. Nah, makanya karena dua poin tadi, yang pertama ya, nggak berpegang pada Torikoh, ya, kemudian tidak memahami konsep al-wala wal bara tadi itu, akhirnya kesempatan tersebut jadi tidak bisa kita dapatkan lagi ya. Yang malah sekarang Suriah ini menjadi, sayangnya ya, mungkin ibaratnya keluar lubang buaya masuk ke lubang singa, masuk ke kandang singa. Sama aja, berhasil keluar dari lubang buaya dengan di bawah rezim Bashar gitu kan. Tetapi kalau misalnya masih mau mengikuti skema internasional ala Barat ya, ya sama, masih masuk ke kandang yang lain, kandang singa. Gitu. Sama-sama mematikan, sama-sama deadly. Ya. Oke, itu mungkin ya sedikit pantikan yang bisa saya sampaikan ya ke sahabat KLI Nisa semua. Semoga dari sini akan ada diskusi-diskusi yang panas dan menarik ya, sehingga kita bisa tukar asa pikir lah ya, asa pikir bersama gitu. Saya kembalikan dulu ke Jihan. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan. Sangat menarik ini diskusinya, apa yang bisa kita dapatkan dari materinya yang dibawa sama Teh Anti ini. Mungkin teman-teman ada yang mau apa namanya, memberi feedback atau misalnya bertanya, karena waktu kita sebenarnya juga terbatas ya Teh ya, tinggal 15 menit lagi. Semoga masih bisa panas nih diskusinya dalam waktu 15 menit.
Mungkin ini juga bisa dimulai dulu dari pertanyaan yang ini ya, yang di ada berapa orang yang ini? Ada yang raise hand, ada dua. Dua nggak sih? Ya. eh boleh dua orang ini dulu aja kali ya. Dari Mbak Lisa dulu mungkin kalau misalnya mau bertanya atau feedback, silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal, Kak. Ya, salam. Saya Ibu Lisa, statusnya. Ibu dengan 4 orang anak dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Salam kenal, teman-teman semua. Masya Allah, jazakumullah khair atas pemaparannya tadi. Luar biasa memberikan sebuah ibarat pembukaan yang sangat begitu gamblang. Yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan terkait tadi kan Kakak ada menjelaskan ada 3 sebab ya, menurut analisa analisa apa tadi saya nggak terlalu dengar, ada 3 ya Kak ya yang menyebabkan kenapa kok happeningnya baru di Desember ini gitu kan ya bahasanya. Itu kan ada terkait pertama kondisi masyarakat yang memang secara fakta tertindas, terzolimi, terus mereka pun muak. Menurut pandangan Kakak, apakah ini memang hanya sekedar ibarat seperti Arab Spring yang lalu, hanya tuntutan pemenuhan kebutuhan jasmani gitu ya, ibaratnya sandang pangan papan itu yang sangat terdesak sehingga tidak ada dorongan ideologis yang muncul dari itu, ataukah pandangan saya itu kayak terlalu permukaan atau ibarat terlalu ngejudge ya kalau bahasa sekarang itu gitu ya, apakah nanti itu bisa terlalu ngejudge kalau hal itu yang terjadi atau bagaimana. Terus yang kedua, Basarnya ini pergi, apakah menurut Kakak itu apakah dia itu pergi disembunyikan oleh sekutunya gitu ya? Pergi ke misalnya ke Rusia disembunyikan Rusia gitu kan ya? Atau gimana? Kan karena ngeliatin juga ya beberapa negara-negara yang lalu itu misalnya kayak saya lupa itu Kak yang saya ingat cuman terakhir di benua Afrika yang presidennya pergi tuh loh Kak, terus tahu-tahu kan rakyatnya menempati kantor presiden ya kan sampai mandi di kolam renang itu, saya lupa banget itu ya. Itu kan ditinggal pergi gitu doang gitu ya. Terus masyarakat ngerasa kayaknya kejahatannya atau keburukan itu sudah simsalabim udah hilang gitu kan ya, makanya mereka bersenang-senang. Itu ada nggak sih Kak kemungkinan kalau dia itu ada yang tadi tuh pergi terus kan ada yang ngelindungin gitu-gitu lah pokoknya. Jadi kayak gitu-gitu gitu loh. Ada yang nolong gitu ya. Terus yang ketiga, di Indonesia juga kalau saya lihat misalnya kayak salah satu Kak obrolannya di channel YouTube-nya artis Pak Ari Untung gitu ya, itu kan juga membahas ya, nggak cuman beliau tuh, ada beberapa saya lihat itu artis-artis yang ibarat alhamdulillah memang sudah menapaki jalan hijrah dan ibarat tuh mulai pelan-pelan terhadap memberikan walaknya tadi pada Islam, cenderung ke Islam gitu ya. Nah, itu kan menyorotinya dari sisi ya tadi tuh ini sudah tumbang dan sebelum dan sebagainya. Mungkin bahasa saya agak kurang berideologis ya. Walaupun tidak boleh saya juga tidak bermaksud untuk mengecilkan apa yang sudah beliau lakukan ya, dan yang ibarat siaran YouTube beliau itu kan juga membuat ini ya ibarat opini ya kan, membukakan mata kepada kaum muslimin terang dia itu begini-begini dan segala macamnya. Nah itu Kak, di Indonesia itu masih arah seperti itu ini Kak. Kira-kira ini menurut pandangan Kakak itu apakah memang misalnya kayak di Indonesia itu disetting begitu gitu ya, tersetting begitu, atau yang kedua ini menunjukkan betapa memang menjadi PR besar dan berat bagi kita pendakwah ini memberikan pemahaman, memberikan kesadaran politik Islam ideologis ini kepada umat muslim ini gitu, di momen ini.
Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullah khair. Oh, gimana Han? Dikumpulin dulu atau di satu persatu Han? Di mute, di mute. Iya, kayaknya dikumpulin dulu aja deh. Kumpulin. Oke, Biar, bungkus. biar, Lanjut ya berarti ya, ya. Boleh, ya. boleh. Oleh Mbak Mutia. Oh iya, Assalamualaikum Ustazah. Perkenalkan saya Mutia dari Bekasi. Izin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama tadi HTS itu kan pecahan dari Al-Qaeda ya. Nah, apakah Ustazah punya gambaran mengenai corak pemikiran mereka? Apakah mereka itu memang dari awal itu nasionalis religius, ataukah memang orientasinya ke syariat Islam gitu? Karena kan ya Al-Qaeda terus tadi ada hubungannya dengan ISIS dan lain-lain. ISIS itu kan terkenal ingin menegakkan daulah Islam tapi secara regional gitu kan. Terus yang kedua, ya seperti Bu Lisa tadi, saya kan awam ya, jadi saya cenderung judgmental gitu. Nah, saya melihat bahwa emangnya orang-orang Syria tuh nggak belajar dari Arab Spring yang udah ada sebelumnya. Misalkan di Tunisia, di Mesir, semuanya mereka melakukan pergolakan, mereka berhasil menangkan revolusi, tapi karena berkolaborasi dengan penjajah, ya mereka akhirnya rusak lagi. Itu emang nggak belajar gitu. Ya itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya aku boleh nambahin dikit aja nggak teh? Boleh, boleh, boleh. Ya, kan tadi kan kayak ya mungkin juga rada mirip juga ya. Cuman mungkin aku lebih ke apa ya? Yang bukannya tadi kalau yang apa Mbak dan Ibu Lisa tadi kan apa namanya bilang ngejudge gitu. Tapi kalau aku kan akhirnya mikirnya dengan sama topik yang lagi in juga nih, apakah ada kaitannya dengan populis otoritarianisme ini yang akhirnya bisa kita lihat itu jadi persona baru wajah para pemimpin kita gitu. Bahkan di Indonesia sendiri aja kan yang naik ini pun juga pakai itu, pakai persona itu gitu. Apakah akhirnya ini apa namanya pakai salah satunya juga itu gitu. Apa sih kan tadi kan AS kan juga tadi ya bisa kita lihat itu bahwa gak mungkin dong kalau misalnya dia tiba-tiba mendiamkan saja padahal dia sendiri adalah yang terbiasa menjadi dalang ya. Ya emang kita juga tahu ya pasti ya semuanya juga dari dalang gitu kan. Apa yang dia yang menjadi dalangnya gitu. Lalu nggak mungkin dong kalau misalnya dia yang mengecap faksi-faksi ini teroris terus tiba-tiba semudah itu membuat menggulingkan rezim Assad gitu kan. Tentu yang akhirnya tuh jadi kayak semacam ya ini ada sesuatu nih di balik bakwan, ada udang di balik bakwan gitu kan. Jadi ya tadi akhirnya membuat yang tadi kalau kata nanti kan yang tadi ya from Syariah proponent to pragmatic Islamis itu kan jadinya kok jadi berubah alur gini kan itu kan bisa jadi kan ya hasil dari ininya mereka juga gitu, dalangnya mereka juga gitu lah. Ya, Mungkin sih itu ya. noted, noted. Langsung jawab berarti. Iya teh, Oke, 6 menit lagi. oke, oke. Ya, Bismillah ya, semoga bisa terbungkus dengan baik dari beberapa pertanyaan ya. Berarti kurang lebih 6 pertanyaan ya tadi karena digabung-gabung. Ya, saya coba jawab dari yang Bu Lisa tadi dulu ya. Apakah sama ya dengan Arab Spring dulu ya, apa yang terjadi di Suriah sekarang, apakah sama dengan Arab Spring dulu yang memang dulu itu kan tuntutannya betul ya, bisa terpenuhi sandang pangan papan karena memang ekonominya ancur-ancuran dulu ya, beberapa negara Arab dan juga Afrika Utara itu ekonominya hancur, mereka harga bahan pangan tinggi tapi gajinya sedikit, kemudian angka penganggurannya tinggi, kayak di mana ya, kok kayak kenal gitu. Pengangguran tinggi, kemudian gajinya sedikit, tapi apa namanya harga bahan pangan tinggi gitu kan? Apakah sama ya dengan yang terjadi di Suriah saat ini? Maka kalau yang saya perhatikan ya beda. Ya. Hari ini memang masih ada ya permasalahan-permasalahan tersebut masih ada karena memang hari ini juga masih banyak sekali pengungsi-pengungsi di Suriah ya di beberapa wilayah ada di Turki, ada di Jordan ya. Itu masih banyak yang mereka secara untuk memenuhi sandang pangan papan pun itu mereka susah. Yang mereka masih tinggal di tenda-tenda pengungsian tuh banyak banget, masih banyak banget gitu kan.
Nah, tetapi revolusi yang kemudian terjadi di November sampai Desember 2024 kemarin ini, itu bukan didasari karena itu. Tapi memang tadi giroh Islamnya itu ada gitu. Karena memang sudah benar-benar jengah tadi itu ya, udah benar-benar muak dengan diskriminasi yang dilakukan oleh rezim Assad gitu. Nah, hanya saja memang tadi ya, Islam itu hanya menjadi syuurnya doang, hanya menjadi perasaan doang, hanya masih sampai di feeling doang. Belum yang sampai menjadi ideologi atau asas pemikirannya secara menyeluruh gitu. Buktinya apa? Kita bisa menjawab itu ya dari apa yang terjadi saat ini gitu kan. Dengan pemimpinnya di Suriah itu malah membelok gitu kan, membelok revolusi yang semula disemangati oleh Islam ya, bergirohkan Islam itu tadi malah menjadi nuansa nasionalis lagi, balik lagi ke nuansa-nuansa yang sebelumnya gitu. Nah, ini berarti ada perbedaan ya dari Arab Spring dengan apa yang terjadi sekarang, tetapi betul ya, ini memang belum dilandasi oleh ideologi Islam yang memang benar-benar 100% gitu, kalau boleh bilang seperti itu. Nah, kemudian tadi, apakah kemudian si Bashar Assad ini dia disembunyikan di Rusia apa gimana gitu. Maka jawabannya mungkin istilahnya bukan disembunyikan ya, tapi memang dia melarikan diri secara sadar gitu.